Hai, selamat datang di Kur Rindu Senja. Yuk bertamu di rumahku. Hai, aku Ade. Aku ibu rumah tangga yang sekaligus juga merangkap sebagai dekorator, konten creator, dan pemilik usaha brand lokal. Rumah ini sebenarnya kebetulan hadap barat, di mana cahaya matahari tuh selalu on dari pagi sampai sore. Nah, rumah ini tuh seperti merindukan senja datang, karena senja tuh datang pasti terlambat di rumah ini. Jadi itu harapan kita akhirnya dikutip jadi sebuah nama, yaitu Kur Rindu Senja. Saya dan pasangan memang suka sekali dengan rumah open space seperti rumah-rumah di Jepang, karena menurut kami rumah open space atau terbuka itu lebih hangat dan penghuninya saling terikat. Kebetulan rumah ini kami beli inden 8-9 bulan, baru kami tempati setelah jadi, lalu kami renovasi sesuai keinginan. Dari awal rumah ini sebenarnya berukuran 60 meter, yaitu ukuran 5x12, cuma setelah direnovasi menjadi ukuran bangunan 39 meter. Alasan terbesar kenapa saya dan pasangan memilih rumah open space adalah karena kami tinggal di rumah dengan lahan terbatas. Dengan membangun mezanin, kami harap rumah ini tidak terasa pengap dan terasa luas walaupun di lahan terbatas. Karena awal membangun rumah ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai studio saya kerja, yaitu untuk keperluan photoshoot, video seperti itu, maka kita membangun mezanin untuk salah satu ruangan tambahan untuk saya kerja. Jadi memang ruangan di rumah ini fleksibel karena untuk kebutuhan studio. Sebenarnya rumah kami itu nggak punya kamar yang tertutup, kita cuma punya 2 kamar. Yang pertama kamar anak di bawah dan kamar utama di ruang mezanin tambahan yang open space tanpa sekat dan tanpa pintu. Konsep mezanin yang aku pilih sebenarnya itu adalah desain konsep mezanin melayang, di mana ruangan mezanin ini menyatu ke seluruh ruangan dan tidak ada batas atau sekat. Pembuatan tangga di rumah lahan terbatas itu memang sangat sulit ya, karena dari pembuatan tangga sendiri bukan hanya dari segi estetika tapi juga dari keamanan. Menurut saya tangga kenapa kita pilih di tengah, karena dari segi keamanan itu untuk pijakannya sudah cukup pas dan bisa menjadi sebuah sekat kamuflase antara dapur dan ruang kerja. Dengan rumah lahan terbatas tentu sangat tricky ya dalam memilih furnitur, tapi saya dan pasangan memilih furnitur yang sudah jadi, tinggal kita menyesuaikan ukuran tema sesuai dengan rumah kita. Sebenarnya kalau untuk memilih furnitur sendiri, menurutku yang pertama adalah kita harus memilih furnitur yang compact, yang ukurannya pas dengan lahan, jadi tidak terlalu bulky atau rumah jadi terasa sempit gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah memilih furnitur yang memang pas dengan area yang kita punya gitu. Spot favorit rumah ini sih udah pasti di ruang tamu ini ya. Karena menurutku ruang tamu ini adalah area yang sering kita pakai. Kita bisa main sama anak, terus bisa nonton bareng, terus juga karena area ini juga menjadi satu kesatuan dengan dapur dan ruang makan. Jadi saya rasa ini menjadi favorit teman-teman juga yang bertamu. Jadi kita sambilan makan bareng, sambil nonton bareng, dan spot healing time dan me time saya memang di sini karena kebetulan nyari ide gitu sambil senderan di sofa gitu, dan itu sangat menyenangkan. Terima kasih sudah bertamu di rumahku. Semoga rumahku menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin membangun rumah dengan lahan terbatas. Sampai jumpa di bertamu berikutnya.